Puji Tuhan, Shalom Sidang Jemaat Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita semua semangat, kita semua bersuka cita karena Yesus selalu beserta dengan kita. Puji Tuhan, saat ini kita mau menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita katakan, Bapa Surgawi, ajarku mengenal. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Puji Tuhan, sidang jemaat Tuhan, saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-31. Saya akan membacakan bagi kita semua. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada umat sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasaan anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu pertumbuhan iman Musa. Sekali lagi, pertumbuhan iman Musa. Sidang jemaat Tuhan, saya mau bertanya bagi kita semua, apakah kita sudah memiliki iman yang bertumbuh? Mari kita menjawab di dalam hati kita masing-masing. Sekali lagi, apakah kita sudah memiliki iman yang bertumbuh? Kita jawab di dalam hati kita dan kita renungkan. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita mau belajar dari Ibrani pasal 11 ayat 23 sampai ayat ke-31, masih berbicara tentang iman.
Dalam bagian ini sidang jemaat Tuhan, penulis Ibrani memaparkan riwayat hidup Musa dari dia lahir sampai dia dewasa. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tujuannya untuk menyajikan bagaimana iman Musa bertumbuh secara progresif, artinya bertumbuh secara bertahap dari bayi sampai dia dewasa. Kita akan melihat bagaimana pertumbuhan iman Musa yang luar biasa, dan pertumbuhan imannya dipengaruhi oleh pendidikan atau pengajaran yang dilakukan oleh orang tua Musa. Sidang jemaat Tuhan, yang pertama, bagaimana kita melihat pertumbuhan iman Musa? Yang pertama, sejak lahir orang tua Musa berperan dalam membangun iman Musa. Kita tadi sudah membaca di ayat yang ke-23, karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mereka mendidik Musa, orang tua Musa mendidik Musa dalam iman melalui pengajaran rohani ketika Musa masih kecil. Akibatnya anak tersebut bertumbuh dengan iman yang teguh kepada Allah. Jadi sidang jemaat Tuhan, bagi kita saat ini orang tua, sangat penting kita mendidik anak kita dari sejak lahir, supaya dia bisa seperti Musa, memiliki iman yang kuat. Kemudian yang kedua, sidang jemaat Tuhan, setelah Musa dewasa, Musa belajar bersandar total kepada Allah. Lewat pelariannya, kemudian ia dididik untuk melepaskan semua kebanggaannya sebagai pangeran Mesir dan bersandar penuh kepada kuasa Tuhan. Hal ini penting untuk mempersiapkan Musa memimpin umat Allah keluar dari tanah Mesir. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, yang kedua, setelah Musa dewasa, Musa belajar bersandar total kepada Allah. Artinya ketika dia kecil tadi sudah dididik, dan kemudian dia dewasa, dia belajar untuk berharap sepenuhnya kepada Allah. Itu adalah poin yang kedua. Setelah Musa dewasa, dia diajarkan untuk senantiasa bersandar kepada Allah. Kemudian Musa tetap mengandalkan Tuhan, dan Musa diajar untuk melepaskan segala kebanggaannya di dalam dunia ini. Kita tahu Musa sebagai pangeran di Mesir. Sidang jemaat Tuhan, kita tahu Musa tinggal di Mesir. Ketika dia tinggal di Mesir, dia sangat dipuja dan sangat dipuji. Dia sangat diagungkan, dia sangat disukai, sehingga dia disebut sebagai pangeran Mesir. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, yang ketiga, setelah tua Musa, dia belajar memberi diri dipimpin oleh Allah. Ia memimpin umat Israel keluar dari Mesir dan menyeberangi Laut Merah menuju tanah perjanjian. Melalui tula-tula yang Allah lakukan, ia belajar percaya bahwa Allah Israel lebih besar dan berkuasa daripada ilah-ilah Mesir. Peristiwa tersebut juga mengajarkan pada umat Israel untuk percaya pada Allah dan menantikan penggenapan janjinya tentang tanah perjanjian. Sidang jemaat Tuhan, di poin yang ketiga ini, tadi yang poin yang pertama, setelah Musa lahir, orang tuanya mendidiknya, dan kemudian poin yang kedua, setelah dia dewasa, Musa belajar untuk bersandar kepada Allah. Dan yang ketiga, setelah Musa tua, dia belajar untuk selalu dipimpin dan mendengarkan perintah Allah, dipimpin oleh Allah. Dan dia mau dipimpin, sehingga Allah memakai Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan, yaitu tanah Mesir. Tuhan memakai dia karena dia memiliki iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan.
dan melakukan perintah Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, kemudian bahkan Rahab, seorang wanita kafir pun turut diselamatkan karena beriman pada Allah Israel. Sidang jemaat Tuhan, kita tadi sudah membaca di ayat yang ke-31. Rahab, seorang wanita kafir pun turut diselamatkan karena beriman pada Allah Israel. Penting kita memiliki iman kepada Allah. Kehidupan Musa dan perjalanan Israel menunjukkan bahwa pertumbuhan iman manusia pada Allah bersifat progresif, artinya bertumbuh secara bertahap. Jadi sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kehidupan Musa dan perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menunjukkan atau menggambarkan bahwa iman manusia kepada Allah bersifat progresif, artinya bertumbuh secara bertahap dari lahir, dewasa sampai dengan tuanya. Jikalau pondasinya dari kecil memiliki iman yang kuat, maka ketika dia dewasa juga akan memiliki iman yang kuat dan sampai dengan tuanya akan memiliki iman yang kuat. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, melalui Roh Kudus ia menganugerahkan iman pada umatnya, namun orang percaya juga dipanggil untuk belajar bertumbuh dalam iman padanya. Sidang jemaat Tuhan, mari kita memupuk diri kita dengan pengajaran firman mulai dari sekarang, supaya kita memiliki pertumbuhan iman yang progresif, artinya memiliki pertumbuhan iman secara bertahap. Bagaimana caranya? Mari kita memupuk sekarang juga, mulai hari ini, supaya iman kita hari demi hari, tahap demi tahap semakin bertumbuh seperti Musa, sehingga ketika kita tuanya nanti kita bisa seperti Musa dan kita mau dipimpin oleh Allah. Kita bisa melakukan kehendak Allah, mendengarkan kehendak Allah. Sidang jemaat Tuhan, pertumbuhan iman Musa mengajarkan kita juga sebagai orang tua untuk dapat mendidik dan mengajar anak sejak usia dini, artinya sejak lahir, untuk mengenal pengajaran firman, supaya kelak anak-anak kita dapat menjadi berkat bagi segala bangsa, sama seperti Musa. Oleh karena itu, jemaat Tuhan, saya percaya kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita memiliki iman yang progresif seperti pertumbuhan iman Musa. Saya percaya itu dan saya percaya jemaat Tuhan diberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mau memiliki iman seperti Musa. Pertumbuhan iman Musa yang progresif, yang bertahap, membuat masa tuanya senantiasa berkenan di hadapan Tuhan dan mau dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.